Sementara banyak orang mendapatkan sebuah kekayaan. Cita-citanya menjadi orang yang kaya raya. Tetapi sebagian yang lain justru pengennya mencapai kesucian, meninggalkan keduniawian, dan meninggalkan harta kekayaan yang mungkin sudah dimiliki. Ini memang dalam Buddhis itu sebetulnya membuat sulit sendiri seperti ini. Beda dengan agama-agama lain yang cita-citanya kaya ya kaya raya. Apapun yang diceritakan, apapun yang disampaikan, khotbah-khotbah juga yang menuju bagaimana kita menjadi kaya raya. Bagaimana kita menjadi sukses. Bagaimana kita menjadi laupan. Dia tidak berbicara meninggalkan keduniawian. Dia tidak berbicara belenggu duniawi. Tapi yang dibicarakan adalah bagaimana mencapai puncak prestasi, puncak kejayaan, puncak kekayaan duniawi. Perkara akhirat urusan nanti. Sedangkan Buddhis ini ya masyarakatnya, ya pendeta-pendetanya, ya umatnya, ya pengurusnya, mungkin juga biku-bikunya. Di satu sisi pengennya suci, lalu meninggalkan duniawi. Tapi kenyataannya juga masih butuh duit. Sampai ada istilah yang indah. Dibilang kotor tidak mau, dibilang suci juga belum. Jadi kadang-kadang kita menjadi sulit sendiri. Mana yang mau dipush, mana yang mau diutamakan dalam perjalanan hidup ini. Nah, karena itu kalau saja saya yang ditanya, supaya tidak menjadi sulit, sejak awal pastikan apa yang menjadi cita-cita. Cita-cita itu target. Kalau sudah menemukan cita-cita, menemukan target, upayakan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Jangan mengerjakan sesuatu setengah hati. Sebab kalau mengerjakan sesuatu hanya setengah hati, hasilnya setengah jadi. Kalau mau belajar ilmu, belajarlah sungguh-sungguh dengan sepenuh hati. Jangan belajar hanya sambilan. Nanti akhirnya bodoh juga tidak, pinter juga belum. Kalau jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang sepenuh hati. Supaya kalau sukses ya sukses benar. Kalau berhasil ya berhasil benar. Kalau pengen sakti, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Sampai benar-benar mencapai tingkat kesaktian yang hebat. Kalau pengen suci,
Ya berusahalah dengan sungguh-sungguh hingga benar-benar mencapai kesucian. Karena pada dasarnya apa saja yang dikerjakan hanya setengah hati, hasilnya setengah jadi. Saudara-saudara sekalian, sekarang kalau kita sudah ketemu targetnya itu apa, lalu bagaimana cara mengukurnya? Kadang-kadang kita tidak tahu ukuran mencapai atau belum. Karena tidak tahu ukuran juga menjadi sulit bagaimana menilai. Karena itulah ukuran harus ditetapkan agar nanti kita bisa dengan mudah menilai progresnya itu sampai di mana. Ukuran-ukuran apa Bante? Sekarang ukuran ilmu. Kalau mau jadi sekolah, ukurannya bodoh atau pintar. Itulah ukuran orang sekolah. Bukan kaya atau miskin. Nah sekarang ini yang menjadi nggak jelas, mutu pendidikan kita menjadi tidak jelas progresnya. Karena orang sekolah ukurannya bukan kaya atau miskin. Ukurannya gengsi. Sehingga sekolah ukurannya gengsi. Kalau orang yang mampu punya anak sekolah difasilitasi dari rumah, diantar mobil mewah, turun di depan pintu sekolah. Hingga akhirnya dia tidak mengenal sekolah itu apa. Dan siapa saja yang ada di sekolah itu. Menjadi eksklusif, klaster, dan akibatnya apa? Sombong. Karena merasa orangnya beda dengan kelas-kelas lainnya. Pada sekolahan, kampus itu adalah rahim masyarakat. Orang yang di sana itu orang yang sedang dikandung di dalam rahim dengan harapan nanti lahir akan menjadi manusia yang berkualitas. Tapi oleh karena tidak jelas, sekolah bukan dianggap rahim, dan ukuran orang sekolah itu apa, maka selesai sekolah baru menjadi manusia setengah jadi. Syukur setengah jadi, ada manusia jadi-jadian. Tidak manusia beneran. Jadi pastikan bahwa sekolah itu ukurannya bodoh atau pintar. Jangan diukur kaya atau miskin. Yang kaya yang miskin sana sebagai murid statusnya sama. Nah kalau mau jadi kaya atau miskin, itu ukuran pengusaha. Kalau jadi pengusaha nanti ukurannya kaya atau miskin. Kalau dia sukses, banyak cuan, baru kaya raya. Nek banyak tuh rugi terus, bangkrut. Kalau mau jadi agama, ukurannya hina atau mulia. Agama ukurannya bukan untung rugi seperti dagang. Bukan menang kalah seperti politik. Kalau politik ukurannya menang kalah. Tapi kalau agama itu hina atau
mulia. Sehingga orang beragama tidak perlu menanya kepada siapa, tapi dia tahu dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan ini tergolong hina atau mulia. Dia suka menghina-hina atau menghina-hinakan. Inilah ukuran agama. Maka kalau pada zaman lama, agama itu jelas. Ukurannya mulia. Pada abad ke-17, ada seorang sastrawan Jawa yang disegani dunia. Dia menulis satu buku, namanya Serat Wedotomo, Widya Utama. Jadi penerangan yang utama, penerangan yang mulia. Berbicara tentang agama, bahwa agama ukurannya adalah kemuliaan. Dan itu dibawakan dengan bahasa tradisi lisan, kalau didengar itu indah. Karena zaman tradisi lisan, kalau orang omong-omong itu kata-katanya pakai irama, sehingga enak didengar. Tidak kayak orang demo, tidak kayak orang marah-marah, tidak orang yang mengutuk, mengamuk, menuduh, menuding, dan menjarah. Tapi dalam tradisi lisan, kalau orang itu berkomunikasi, kata-katanya dipilih yang baik, iramanya pun indah. Hanya mau bertanya, bagaimana Pak Joni hari ini sehat? Itu kalau zaman tradisi lisan disampaikannya dengan suara yang indah. Seorang raja mau tanya kepada Perdana Menterinya, bagaimana Pak Perdana Menteri hari ini sehat? Imun, iman, amin, aman, disampaikan dengan suara indah. Kalau bahasa kerajaan, bahasanya begini. Kakang Patih Dora Harajo. Enak didengar loh. Jangan dilaporkan kok bantainya nembang. Ini bukan tembang. Berbicara masalah agama. Karena agamanya ukurannya hina atau mulia. Ketika zaman tradisi lisan itu, kalau memberi nasihat kepada orang lain, disampaikan dengan suara yang indah, enak didengar. Mingkar mingkure ngakara akarono karnaning marti siwi sinawung resmining kidung sinubo sinukarta mrih kertata pakartining ilmu luhur kang tumrap neng tanah Jawi agama ageme ngaji. Jadi dulu orang tua menasihati anak begitu. Bapak menasihati anak, ibu menasihati anak begitu. Bukan kayak sekarang, bego lu, bukan begitu. Dablek lu, bukan begitu. Picek lu, bukan begitu. Mingkar-mingkur ngangkoro. Orang itu bisa menghindari kejahatan, itu akibat atau buah dari belajar kebajikan. Apa bedanya dengan sabha papasa akaranang? Mingkar mingkur ngakara akarono karnaning marti siwi. Jadi orang bisa tahu bedanya kejahatan dan kemuliaan itu kalau mendapat pelajaran tentang kemuliaan. Begitu zaman dulu ini. Jangan dilaporkan bantainya gambar di sana nembang kayak. Nah, kamu tidak ngerti bahasa lisan. Nah, kebetulan saya tahu. Dan itu siapa yang menulis? Mangkunegoro 7, abad ke-17. Karena sekarang sudah 4 abad atau 3 abad, sehingga abad masa kini namanya abad sibuk, era ruwet, zaman reformasi, hari-hari capek antri. Lain lagi dengan abad tradisi lisan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah agama.
Jadi agama ukurannya hina atau mulia. Maka dulu orang beragama itu damai, tentrem. Karena semua ukurannya adalah mulia. Bukan untung atau rugi. Kalau dihitung untung rugi jelas rugi kok. Kita datang pakai angkot, pakai mobil sendiri itu ongkos. Keluar duit. Sampai di sini nanti ada marilah kita berdana. Keluar dana lagi. Begitu pulang, sandal barunya hilang. Kalau dihitung untung atau rugi, nggak nyambung. Nah, karena untung rugi itu adalah ukuran dagang. Hina atau mulia itu urusan agama. Juga bukan menang atau kalah, bukan menang-menangan. Bukan animal law, bukan hukum riba. Yang besar makan yang kecil, yang kuat menekan yang lemah. Bukan itu urusan ukuran agama. Tapi hina atau mulia. Maka ketika agama belum bergeser posisi dan tidak beralih fungsi, agama itu menenteramkan, menyenangkan, menyehatkan, menguatkan, membanggakan, bangga menjadi orang beragama. Karena ada nilai tawar yang bisa dibanggakan. Saya orang yang tidak catat sosial, tidak catat moral, tidak catat spiritual. Itulah agama. Catat sosial itu apa tuh Bante? Catat sosial itu hal yang horizontal. Kalau orang utang tidak bayar, lunas, itu catat sosial. Kalau orang pinjam tidak mau mengembalikan kepada pemiliknya, itu catat sosial. Kalau orang janji-janji tidak ditepati, itu catat sosial. Sebagai orang beragama, dia tidak akan melakukan itu. Karena dia tahu kemuliaan beragama. Nah, cacat moral itu apa? Ya Pancasila Buddhis itu. Moral ini bahasa barat. Sila itu bahasa asal. Bahasa kearifan lokal apa? Pagar hati. Jadi sila itu bahasa asal. Moral itu bahasa barat. Bahasa lokal, kearifan lokal, nenek moyang kita menyebutnya pagar hati. Yang membuat seseorang takut dengan dirinya sendiri. Maka kalau orang sudah kualitas itu, apapun agamanya, pasti mulia. Dan dia aman, dia selamat. Karena seseorang aman bukan dengan pagar kawat berduri, tetapi dengan pagar hati. Tata spiritual apa? Berarti spiritual wilayah batiniah. Wilayah cita rasa. Sehingga orang-orang beragama itu bedanya dengan orang berolahraga. Kalau olahraga itu di lapangan sana olahraga. Kalau ibu-ibu di dapur namanya olah-olah masak. Chief. Nah, kalau orang-orang di tempat ibadah itu namanya olah rasa. Yang diolah rasanya. Sampai menjadi rasa yang nyaman, rasa yang enak, buat dirinya sendiri, juga lingkungannya. Itulah namanya olah rasa. Maka orang-orang yang sehat, orang-orang yang tidak cacat spiritual, itu rasanya enak. Seperti orang olah-olah. Ibu-ibu kalau olah-olah, kalau masak, biasanya sebelum masakan disuguhkan kepada para tamu, kan dicicipi dulu berkali-kali sampai menemukan rasa yang sedap. Ciduk, kurang garam, kurang gula, sampai menemukan rasa yang enak. Sehingga kalau disuguhkan, tamu yang menikmati suguhan itu juga memuji, aduh Bu, makanannya
benar-benar hauce. Very, very delicious. Nyamleng. Bukan sengak. Bukan terlalu asin, terlalu pedas. Itulah olah-olah. Dan itu olah rasa. Itulah agama. Jadi, untuk mengukur target, untuk mengetahui target yang kita capai itu sudah sampai atau belum, kita ketahui dulu ukurannya. Jadi kalau sampean punya hobi apa? Hobi nyanyi, hobi dagang, hobi masak, hobi bisnis, pastikan ukurannya. Sehingga nanti dengan mudah untuk mengontrol progresnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang berbicara masalah harta. Dulu Pak Menteri Agama, kita pernah punya Menteri Agama, namanya Pak Tarmisi Tahir, Menteri Agama. Beliau di setiap pidato sering mengatakan begini, saudara-saudara sekalian, saya sebagai Menteri Agama, saya harus berbicara tentang agama-agama. Karena itu saya sebagai Menteri Agama di Republik Indonesia, oleh karena di Indonesia itu ada beberapa agama, tapi saya mengajak saudara-saudara yang pada beragama ini terhadap saudara-saudara yang beragama Buddha itu sebagai saudara tua. Jadi yang mengatakan Pak Menteri Agama loh, saya hanya mengkopi. Kalau tidak percaya tanya kepada mendiang, karena Pak Menteri Agama sekarang sudah mendiang. WA ke sana. Jujur beliau mengatakan kepada saudara-saudara yang beragama Buddha sebagai saudara tua. Mengapa? Oleh karena beliau tahu bahwa agama Buddha sudah lebih dulu ada di bumi Nusantara ini jauh sebelum dari agama-agama yang kita kenal sekarang. Agama Buddha sejak 200 tahun sebelum Masehi sudah menjadi agama raja, agama rakyat, agama negara. 200 tahun sebelum Masehi. Dan selama 200 tahun sebelum Masehi sampai dengan abad ke-15 Masehi, bangsa Nusantara tidak ganti-ganti agama. Tidak ganti-ganti budaya. Baru kemudian setelah ada agama yang datang, kira-kira abad ke-15, agama Buddha menjadi bersanding dengan agama-agama yang lain. Begitu Pak Menteri Agama mengatakan. Lalu Pak Menteri Agama mengatakan, dilanjutkan, saudara sekalian, di Indonesia kita punya 27 provinsi. Zaman itu ya, sekarang kan 34 atau 30 berapa itu. Ada pemekaran lagi. Tapi zaman itu 27 provinsi. Dari 27 provinsi itu 22 provinsi basis Muslim. Katolik itu basis di NTT. Protestan basis di Papua. Waktu itu Irian Jaya. Dan Bali itu basis Hindu. Buddhis, umat Buddha tidak punya basis. Tapi menyebar ke seluruh Indonesia. Dari pelasa-pelasa di kota sampai pelosok-pelosok desa. Tidak punya basis. Tapi ada di mana-mana. Dan sugih. Nah, ini asli kata Pak
Tarmizi Tahir. Karena meskipun beliau orang Padang, tapi kuliahnya itu di UNER di Surabaya. Maka bahasa Jawa Timurannya medok. Sugih, sugih. Sugih itu apa? Kaya. Sedikit, tapi kaya-kaya. Nah, lalu ada yang nyeletuk, Bante, Pak Menteri, saya ini Buddhis. Belum sugih, Pak. Saya masih miskin. Saya belum punya rumah. Rumah saya masih kontrak, Pak. Gitu. Tapi ternyata Pak Menteri Agama betul-betul membaca literasi Buddhis. Bahwa ternyata kekayaan secara Buddhis itu tidak hanya berupa harta materi. Beliau mengatakan, oh tunggu dulu Bapak Ibu saudara sekalian. Bahwa kekayaan menurut Sang Buddha itu sesungguhnya ada 3 jenis kekayaan. Satu namanya kekayaan harta materi. Yang kedua, kekayaan itu berupa ilmu. Yang ketiga, itu berupa kebajikan. Beliau loh yang menguraikan. Ya sebagai Menteri Agama ya tentu membaca literasi agama-agama. Oh namanya Menteri Agama. Dan ternyata Bapak Ibu saudara sekalian, setelah saya cari. Apa yang dicuplik oleh Pak Menteri Agama ini? Ternyata ada. Dan sekarang di buku Parita yang baru itu dimasukkan. Karena buku Parita yang baru itu kan revisi tahun 2005. Ditambahkan dan sekarang dimasukkan. Di sana ada satu judul namanya Adya Sutta Gata. Adya Sutta Gata itulah yang disitir, yang dicuplek, yang disebut oleh Pak Menteri Agama Tarmizi Tahir pada zaman-zaman itu. Dalam Adya Sutta Gata, Sang Buddha bercerita, kalimat pertama, Buta Boga Bata Baca, Witina Apada Sume, Udaga Dakinang Kinang, Anto Panca Balikata, Upatita Silawanto, Sanyata Brahmacarino, Ya datang Boga Mijeya, Pandito Garamawasang. Some ato anupato atang ananupatiang etang anu sarang maco Arya dame titonaro ide wanang pasang santi pecasage pamodati tik. Kok Bante hafal? Yo ngapali setengah mati. Karena mau khotbah di sini nih ngapal itu gitu. Karena di sini nanti kalau enggak pakai suta dikritik, enggak tipitaka es gitu. Dilaporkan, dicekal nanti. Dan itu ada. Saudara boleh tanya, boleh konfirmasi. Saudara sekalian, Buta Boga Bata Baca. Ternyata harta kekayaan itu ada 3. Satu harta materi. Harta duniawi, ya punya rumah, punya mobil, punya duit, punya ladang, punya mobil, punya pabrik, itu harta materi. Bagi pengusaha. Tapi bagaimana para ilmuwan, para akademisi, para profesor, doktor, para dosen, para guru? Belum tentu Pak Guru, Pak dosen, profesor, doktor mempunyai pabrik, mempunyai kebun, mempunyai ladang sawah. Belum tentu. Memang ada yang punya. Tapi belum tentu. Oleh karena apa? Sebagai seorang akademisi, seorang ilmuwan, harta kekayaan adalah ilmu.
Maka kebanggaannya, kekayaannya adalah berupa ilmu. Sehingga bisa diukur, bisa diprogres. Semakin kaya keilmuannya, semakin banyak gelarnya. Profesor, doktor, insinyur, doktorandus, apalagi SH, MH, SPD, MSc, MM apa. Wah, ada istilahnya dulu kalau mendiang AGCC. Itu gelarnya banyak sekali. S1, S2, S3, S mambu, S teler. Itu juknya mendiang AGCC. Itulah kekayaan para akademisi. Bukan materi. Kadang-kadang seorang ilmuwan sampai akhir hayat masih belum punya rumah. Ngontrak-ngontrak. Tapi ilmunya, enggak terukur secara ilmu. Beda lagi seorang spiritualitas, seorang spiritualis, orang yang menekuni hidup kebatinan. Apa kekayaannya? Bukan materi, bukan saja ilmu yang bergelar-gelar, tapi kekayaannya adalah kebajikan. Dia tidak cacat sosial, dia tidak cacat moral, dia tidak cacat spiritual. Itulah kekayaan para spiritualitas. Dan siapa itu? Ya kalau kita umat Buddha, konkretnya adalah Sang Buddha sendiri. Kebetulan Sang Buddha ini perjalanan hidupnya itu lengkap. Jadi Sang Buddha betul-betul di antara manusia besar dunia yang mempunyai perjalanan hidup, riwayat hidup, latar belakang sejarah hidup lengkap, komplit. Ada sementara orang mempunyai latar belakang tidak lengkap. Tapi Sang Buddha ini lengkap. Coba kita telusur. Sebelum menjadi Buddha, sebelum menjadi pertapa, beliau adalah seorang perumah tangga yang sama dengan perumah tangga lainnya, yaitu sebagai seorang pangeran di dalam istana. Punya istri namanya Yasodhara. Juga pernah punya anak namanya Rahula. Itu sebagai seorang perumah tangga yang sama dengan sampean yang punya keluarga, punya istri, punya anak, punya suami. Sebelum itu, Siddhartha ada seorang pangeran, anak raja. Dan karena disiapkan untuk menjadi raja, maka oleh kewajibannya sudah disiapkan berbagai disiplin ilmu. Ya ilmu hukum, ilmu tata negara, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu pertahanan. Sudah disiapkan untuk Pangeran Siddhartha. Karena nanti dia akan menjadi raja. Tapi ternyata dia tidak menjadi raja. Lalu malah menjadi pertapa. Dan akhirnya menjadi Buddha. Itulah makanya ketika kelulusannya itu diumumkan, disnatalisnya itu diumumkan, mengguncang dunia. Yaitu boleh ditelusur ulang. Siddhartha keluar dari istana itu adalah jenis manusia antitesis, anti kemapanan. Sementara orang pengen jadi raja, pengen jadi kaya, dia sudah posisi raja, posisi kaya ditinggalkan. Itu orang kurang kerjaan. Namanya antitesis.
Tapi dia tidak diem. Siddhartha kemudian hipotesis. Dia belajar dan belajar, mencoba dan mencoba, melatih dan melatih, meramu dan meramu dalam laboratorium semesta, yaitu yang bahasa akademik namanya hipotesis. Dan akhirnya semua pengalaman itu disimpulkan, ditemukan, dan dicerahkan menjadi disiplin ilmu, diberi judul sebagai tesisnya adalah Buddha Dhamma. Buddha Dhamma itulah tesis Pertapa Siddhartha, buah dari hipotesanya selama sekian lama kalpa dan sekian kali kelahiran. Jadilah tesis, jadilah disertasi, namanya Buddha Dharma. Karena itu di Zoom saya selalu mengatakan bahwa Buddha itu bukan pribadi, Buddha itu bukan person, Buddha itu adalah ilmu, nilai, kualitas. Dan zaman itu yang mencari ilmu itu, nilai itu, kualitas itu adalah Pertapa Siddhartha. Maka dari itu Siddhartha bukan orang yang mendapat, tetapi orang yang mencapai. Karena itu sebagai murid Sang Buddha, ya sebaiknya murid meniru guru. Kalau murid tidak meniru guru, diragukan kemuridannya. Dan simpulannya apa? Sang Buddha itu adalah orang yang pintar terpelajar, bisa membaca menulis lancar. Orang yang sempurna pengetahuannya, sempurna tindak tanduknya, sempurna kematiannya. Dan siapa yang mendeklarasikan ini adalah Dewa Brahma. Begitu Sang Buddha mengumumkan, saya telah menemukan, saya telah mencapai yang selama ini saya cari. Saya sampai pada tingkat pengalaman yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Saya sudah menemukan pembuat rumah ini. Tiang-tiangnya pun saya patahkan. Ada tak tembangnya itu? Siapa yang iso nyanyi? Nanti ibu-ibu nyanyi boleh? Ya, ini saya mau dengar. Telah kutemukan rumah-rumah itu tau? Lalu ketika Sang Buddha mengumumkan itu, 31 alam kehidupan guncang, bergetar. Baca di dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Bagian akhir. Dewa Brahma dan seterusnya guncang. Jarang baca saya. Yang ditunggu khotbah. Kalau khotbahnya baik, tidak dijalani. Kalau khotbahnya jelek, ditinggal pulang. Gitu kan? Selain dengar, coba dikonfirmasi dan dihayati. Gitu. Supaya kita belajar Dhamma itu tahu, mengerti, dan menjadi. Karena banyak orang belajar Dhamma cuma tahu. Tapi belum tentu mengerti. Hanya tahu tok. Ada yang berusaha mengerti. Sampai tahu titik komanya. Sehingga saking mahirnya bahasa buku, ibaratnya perpustakaan berjalan. Tapi tidak semua itu menjadi. Kadang-kadang apa yang disampaikan hanya untuk orang lain, tidak untuk dirinya sendiri. Saudara sekalian, Sang Buddha mengumumkan itu. Dan dunia berguncang. Dewa-dewa rendah menanya ke dewa yang atasnya. Dari Catu Maharajika, Dewa Ketusita, Kenimanarati dan seterusnya. Lalu tanya lagi kepada Dewa Brahma. Brahma Puruhita, Brahma 15. Lalu tanya lagi kepada Sudawasa. Tanya lagi kepada dewa-dewa yang di alam asanya sata. Dan Dewa Brahma yang bertanggung jawab pada dunia ini, dia mencari tahu. Ada apa? Siapa?
Dan apa ini yang bikin goncang itu? Dan akhirnya Dewa Brahma menemukan, oh ini tuh orangnya. Sebagai respeknya, sebagai penghormatannya, sebagai pengakuannya, pujiannya, pernyataannya. Secara spontan, Dewa Brahma itu mengucapkan kata-kata pujian, penghormatan, pengakuan, pernyataan. Yaitu bahasanya apa? Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Ini bukan dari Sang Buddha, tapi dari Dewa Brahma. Ketika pertama Dewa Brahma ketemu dengan Sang Buddha. Apa maksudnya? Terpujilah Sang Bhagawa, Sang pemimpin. Bhagawa itu pemimpin, imam, yang maha suci. Itu biasa. Semua orang mengaku jadi orang suci. Dan mungkin paling suci. Tapi yang kedua, yang telah mencapai penerangan sempurna. Itulah pernyataan Dewa Brahma. Ini guru, ini pemimpin kita yang suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Lah yang sempurna apanya? Ternyata 3. Sempurna pengetahuannya, pintar terpelajar, bisa membaca menulis lancar, tidak buta huruf, maksud saya begitu. Yang kedua, sempurna tindak tanduknya, mengatakan apa yang dipikirkan dan melakukan apa yang dikatakan. Itulah pemimpin kita yang namanya Buddha Gautama. Jadi sempurna tindak tanduknya. Pikiran, ucapan, dan perbuatannya sama. Kalau ada 3 ring, posisinya sama. Lurus. Dan yang ketiga adalah sempurna menempuh jalan kenibbana. Itu terjemahannya. Tapi bisa diartikan sempurna kematiannya. Apakah ada mati yang nggak sempurna? Ada. Namanya stroke. Itu mati separuh. Ada orang yang mati seperempat, telinganya tok yang nggak berfungsi. Atau matanya yang tidak berfungsi, itu 1/4 atau 1/5. Kalau separuh namanya pensui atau stroke. Dan itu juga akan mati separuh namanya. Jadi kalau saya diberitahu, Bante ada saudara yang meninggal, saudara yang mati. Matinya semua atau setengah? Begitu saya. Mati semua, Bante. Gitu. Sang Buddha itu matinya sempurna. Dan mati dengan enak. Meninggal dengan tenang. Karena ada yang meninggal itu tidak tenang. Mati diseksa, dipaksa, dan terpaksa harus mati sebelum waktunya. Jadi meninggal dengan tenang. Kalau sampai naik pesawat namanya soft landing, bukan jumping landing. Soft landing itu namanya soft landing. Nah kalau jumping landing, nah itu namanya jumping landing. Apa ada orang mati? Ada. Orang tidak mati-mati. Susah sekali matinya, sampai tersengal-sengal, sampai menderita, mendelik matanya, mentulu-mentulu, sampai berlingsatan. Saya cerita ini, saya menemukan kasus-kasus seperti itu. Tapi banyak juga orang kebatinan, orang tua-tua yang meninggal dengan tenang. Bahkan guru-guru kebatinan, guru kejawen, ada yang bisa tahu kapan hari meninggalnya sendiri. Anak cucu dikumpulkan. Kalau dia guru, ngundang muridnya. Kalau dia bukan guru, mengumpulkan anak cucunya. Dia mandi, minum kopi, ganti pakaian baru. Baru kemudian dia berangkat. Banyak itu. Dan itulah ilmu Buddha. Seperti Sang Buddha tahu kapan meninggalnya. Meninggal bulan Wesak. Diberitahukan pada bulan Magha. 3 bulan sebelumnya. Dan Sang Buddha lah orang yang terkaya di dunia.
dari 26 abad lampau sampai saat ini belum ada yang menandingi. Meskipun majalah-majalah, jurnal-jurnal sering memuat orang-orang terkaya di dunia, mungkin juga di negara-negara. Tapi belum ada yang menyebut dan kekayaannya belum melebihi kekayaan Sang Buddha. Sang Buddha lah orang yang kaya materi, kaya ilmu pengetahuan, dan kaya kebajikan. Kita sebagai murid, mari meniru guru. Dan itulah ukuran kekayaan. Terima kasih.